pemanfaatan tanaman apu-apu atau kayu apung ini terutama sebagai tanaman hias pada kolam. Selain itu, tumbuhan ini dapat juga berperan sebagai pembersih, terutama untuk menyerap limbah akibat pencernaan bahan radioaktif dan logam berat yang terdapat di dalam air. Tumbuhan ini juga mengandung alkaloid, tanin, flavonoid, saponin, minyak, lemak, dan glikosid, sehingga dapat pula digunakan sebagai bahan obat herbal dalam mengobati demam, batuk, dan pelancar air seni. Bunga ini sangat cocok untuk media filter di kolam koi Anda. Oke, tanaman air selanjutnya yang terkenal dengan kelopak bunganya yang cantik dan berwarna-warni, bunga teratai. Ya, bunga teratai punya kemampuan alami untuk membersihkan kolam ikan. Teratai atau yang dikenal juga dengan sebutan water lily bisa mengurangi populasi alga yang ada di kolam ikan kita. Populasi alga yang tidak terkontrol bisa membuat ikan mati. Karena seperti ikan, alga juga memerlukan oksigen di dalam air. Bila populasi alga mengalahkan populasi ikan, kebutuhan oksigen ikan di kolam bisa tidak terpenuhi dan membuat ikan mati. Selain itu, teratai juga bisa menjadi peneduh bagi ikan dan mengatur suhu kolam agar tetap dingin. Oke, tanaman air selanjutnya sirih gading. Sirih gading merupakan tanaman rambat yang memiliki akar gantung dan bisa melilit pada batang pohon. Bentuk daunnya mirip seperti sirih pada umumnya, yaitu berbentuk jantung hati. Sirih gading berwarna dengan campuran putih dan kuning seperti marmer. Sirih gading mudah tumbuh dan dirawat karena dapat tumbuh subur di tanah maupun di air. Selain dapat menjadi tanaman hias, sirih gading juga bermanfaat untuk membersihkan air dan logam atau amoniak sisa kotoran ikan koi kita. Jadi sangat cocok untuk dijadikan media filter biologi dalam kolam koi kita. Oke, tanaman air selanjutnya bambu air. Jika bambu pada umumnya ditanam di atas tanah dan bisa tumbuh menjulang tinggi, maka tanaman air yang satu ini hidupnya di dalam air sesuai dengan namanya. Bambu air memiliki bentuk yang menyerupai tanaman bambu asli, hanya saja ukurannya lebih kecil. Tingginya hanya sekitar 25 hingga 100 cm saja. Untuk diameter batangnya sendiri, tanaman air ini maksimal tumbuh hingga 3 cm saja. Tanaman air berwarna hijau ini cocok diletakkan di sekeliling kolam ikan sebagai pembatas dan juga mencegah air kolam menjadi terlalu panas di siang hari. Oke, jenis tanaman air berikutnya adalah bunga eceng gondok. Bunga eceng gondok itu sangat cantik
Bahkan ketika ia berbunga, bunganya ungu dan menambah keindahan kolam. Fungsi dari eceng gondok sendiri terhadap kolam kita ialah pertama sebagai peneduh, kedua penutup permukaan air kolam di kala panas dari sinar matahari, yang ketiga akar eceng gondok sendiri dapat menyerap kotoran di dalam kolam ikan, dan keempat untuk mengendalikan pertumbuhan ganggang sang pemaksa oksigen kolam, dan kelima menjaga suhu air pada kolam ikan, dan keenam melindungi ikan dari panas matahari. Eceng gondok sendiri salah satu media filter biologis yang layak untuk kolam koi kita.